Lain tadanga ke belakang ibu. Lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wahtuni muslimin. Alim ulama cerdik pandai yang saya muliakan, segenap pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang terhormat, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Malam ini saya berasa pulang kampung. Malam ini saya berasa kembali lagi ke pondok. Karena tradisi yang kita wiridkan tadi sama persis dengan yang ada di kampung saya. Kalaulah ada apa? Anak-anak bagian namu lain namanya badikia. Kalau di kampung kami badikia ya. Jadi setelah dipelajari, zikir itu diambil dari kata zikir. Mohon luruskan Bu Yai. Mungkin tak berbeda dengan apa yang kita wiridkan pada kesempatan ini. Setelah berzikir, bersanji seperti yang dibacakan oleh Buya tadi, walamma tamma, sampai selesai. Ada lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, sampai selesai. Lepas saya SD berangkat ke Mustafawiyah Purbabaru. Siapa yang berangkat ke Medan lewat jalur darat Pak, pasti lewat situ. Nama kampungnya Purbabaru. Nama sekolahnya Ma'hadul Mustafawiyah. Pendirinya Syekh Mustafa Hussein. Sanadnya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekolah itu Pak, cari sekolah yang punya sanad. Yuk, cari sekolah yang punya sanad keilmuannya. Biar apa yang kita lakukan pada kesempatan ini enggaklah ada lagi istilah bid'ah. Pernah dengar bid'ah? Pernah dengar bid'ah? Ada. Semua orang itu masuk neraka katanya. Semua orang salah katanya. Itu tidak usah dihiraukan. Intinya kalau
cocok, amalkan. Kalau enggak cocok, diam. Iya Bu. Kalau cocok, amalkan. Kalau enggak cocok, antok. Ini dibilang kita di neraka daripada. Emangnya bapaknya dan punya neraka itu. Jadi di pondok dulu Pak, kami setiap tahunnya ada lomba berzanji. Tahun kemarin saya berangkat ke kampung Buya. Acaranya acara maulid juga Buya. Di Jambi itu Pak, mungkin setiap kabupaten punya yang seperti ini. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang sama Buya, Buya lah suruhnya ini. Belum lagi ke Padang, sudah begini. Ini ajarkan sama anak-anak kita Buya. Berzanji itu ibu bapak itu menceritakan tentang Rasulullah. Dibukukanlah, diajarkanlah kepada generasi itu. Jangan sampai tidak tentu dia nakwa siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya senang pada malam ini karena rasa di kampung dan juga rasa di pondok. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum Rasul itu diutus, nama zamannya lebih populer disebut dengan jahiliyah. Hoi, jahiliyah. Bahasa kitanya jahiliyah itu goblok, pakak, tia, engang, jahiliyah. Jangan khawatir Pak Virus kalau mic-nya rusak. Jadi paka, enga, bonga, bodoh, andia, tea, apalagi ele. Bahasa Indianya ada apa? Apa bahasa Indianya? Itu jahiliyah sebelum Rasul diutus. Kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena ada kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging di dalam keseharian mereka. Mangkunya tasawuf jahili. Apa kebiasaan buruk dia? Kurang jahiliyah itu ibu bapak suka mensekutukan Allah, musyrik, syirik.
Mereka tuhankan Khalik, juga tuhankan itu makhluk. Menggantungkan kepercayaan terhadap benda, itu rajanya orang jahiliyah, Pak. Nyobali bat cincin akhir, Pak. Sampai ratusan tahun. Saya kalau pakai batu cincin laki itu, jangankan gadis ataupun janda, kurang tubuh pun karena yang kampung. Batu lah, samanja ambu pakai batu wakil, kurang danda adu berani sempun. Gali ambu lah. Batu bukan berarti tidak boleh pakai batu akik, Pak. Ya, Pak. Ada pakai batu akik, tidak masalah, Pak. Tapi kalau Bapak cemas, kasih saja sama saya siap menerimanya. Silahkan pakai batu akik, tapi jangan sekali-kali gantungkan kepercayaan terhadap batu akik. Itu kebiasaan orang jahili. Ya, ada cerita, Pak. Semuanya ambo pakai batu akik, ndak mampan golok keledong tu, tahan dari senjata tajam, ndak mampan. Aduh lah bau kasihku. Kalau ndak putih. Jangan lagi gantungkan kepercayaan kepada makhluk. Nggak dengan mampan. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, itu di kota Makkah, kafir-kafir, orang-orang musyrik sangat luar biasa. Tidak kurang dari 360 banyaknya jumlah berhala ada di sekeliling Ka'bah. Kalau sekarang orang kafir tak boleh masuk, Pak. Bu, kalau dulu Ka'bah itu lebih kurang seperti ini, Pak. Sudah pernah ke Makkah belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Ataupun gambarnya saja bolehlah. Saya lihat di dinding rumah orang. Itu di sekeliling Ka'bah tidak kurang dari 360 banyaknya berhala. Mereka buat, mereka sembah. Katanya itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang dari roti ke, Pak. Tanya gue, nyesambah makan lu dia. Mangkunyo disabui jahili. Itu kebiasaan mereka. Lalu yang kedua, kebiasaan buruk mereka itu ialah suka membunuh. Kalaulah anak laki-laki lahir dibunuh hidup-hidup karena takut bagi makan. Dasar bapak yang tidak bertanggung jawab. Sudahlah meninggal namanya, anaknya ta'aniya. Daripada gue pun tak sama, biarlah tak punya anak, dibunuh itu anak hidup-hidup, Pak. Biar susah kita lagi. Itu jadi kalau anak laki-laki takut dimakan, Pak. Kalaulah anak perempuan yang lahir lebih sadis lagi, dikubur hidup-hidup. Tidak dibunuh lagi, dikubur langsung hidup-hidup karena takut. Buat malu. Perempuan dulu tidak punya harga sebelum Rasul diutus. Hanya dijadikan pemuas nafsu
setiap tikungan ada padusi menggali di sini, tidak menggali pecah lele itu, tidak menggali nasi uduk. Harga diri mereka jual kepada siapa saja. Tentulah ibu bapaknya malu kalau anak baparangai buruk semacam itu. Duduk di pintu. Gadis-gadis jahiliyah itu lah sore hari buku mandi, anyu hias diri, duduklah di pintu menunggu kuciang ayah. Singgahlah dah, duduklah dah, minumlah dah, makanlah dah, cubulah dah. Tinggal Karachi, Kubaralai, pulanglah ujian ayah tadi. Itu kebiasaan padusi jahiliyah, tidak punya harga diri. Kalau bahasa sekarangnya bolehlah disebut pelacur. Itu karena jurang lupa. Tentu nanggainya, oh kalau kadang disuruh modekuan ambu, ini tidak bisa dibiarkan hidup, bagus dibunuh, dikubur langsung. Tidak mikir daripada Iman kubur. Itulah kebiasaan orang jahili, mangku disabui teh. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, kebiasaan buruk orang jahiliyah itu keras kepala, karehano kalau orang Padang bilang, suka bertengkar, suka berkelahi, suka membunuh. Kebiasaan orang jahiliyah tidak mau duduk bersama untuk bermusyawarah. Nanti inyu nanti, padahal awak berumah tangga, padahal awak bermasyarakat. Jangan bakat awak saja bau duduk basah cari jalan keluar. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, maka rusaklah hablum minallah karena kemusyrikan tadi. Rusaklah hablum minan nas pada saat kondisi seperti ini, maka lahirlah putra Abdul, buah hati Ami, Habibul 12 Rabiul hari Isnin. Jadi ketika Rasul lahir itu ada namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia umumkanlah kelahiran Nabi. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Kalau dulu ada namanya budak, untuk mendekatkan paham kita, budak itu pembantu dapat, penolong. Jadi ini Suwaibah, dia beritahu masyarakat kota Makkah bahwa Abdullah sudah melahirkan anak melalui Aminah. Sampai di telinga Abu Lahab berita itu. Lalu Suwaibah dimerdekakan karena senang dengan berita lahirnya keponakan tercinta. Profesi posisi yang paling rendah Pak di zaman dulunya, tidak ada yang lebih rendah daripada budak. Bukan hanya sekedar pembantu, budak itu boleh dipakai oleh tuannya,
Budak itu boleh diperjualbelikan oleh tuannya. Budak itu boleh diapa-apai tuannya. Dek kasanannya itu Abu Lahab dengan berita yang dibawa oleh budaknya Suhaibah tadi pun dimerdekakan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Makanya ada riwayat, Pak, setiap hari Isnin itu Abu Lahab mendapatkan keringanan hati karena pernah senang dengan Maulid. Itu Abu Lahab sudah pasti kafirnya, sudah pasti musyriknya, sudah jelas celaka, tempatnya di neraka, diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada, mendapat keringanan azab karena pernah senang dengan berita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bapak, apalagi ibu, apalagi kita yang hadir pada kesempatan ini. Ini kehadiran kita disebabkan karena cinta, rindu dan kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak senang dengar ucapan orang yang mengatakan ini bid'ah. Dari mana jalannya ini sesat? Kalau memang diartikan oleh mereka ini bid'ah dolana. Kita di sini baca ayat suci Al-Qur'an. Kita di sini baca barzan ji. Kita di sini mengingatkan kepada generasi kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang wajib kita jadikan contoh. Di mana tak salahnya? Jadi kalau saya mengartikan orang yang menyebut ini bid'ah dolalah, yuk lagi orang yang jahiliyah pada. Cocok amalkan, indah cocok di. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita undang organ tunggal di sebuah pulau datang padusi dan bakalanjang, bajoget mampi hampir di situ. Wah itu yo sasik namanya. Itu yo bid'ah dia bid'ah. Rumah sadaka para ngadang pahalun urang nan bara. Kalau bahasa sekarangnya disebut donatur lah ya Pak. Iku kan tak datang sudah kalau pakai piti balik ya Pak. Iya. Bukan. Kan pakai epeng mana bersihnya. Jadi epeng itu dari mana datangnya? Dari sedekahnya bapak, dari sedekahnya ibu lah. Kanya makannya bisa beribadah. Mengalirlah pahalanya kepada si pemberi. Di mana bid'ahnya? Tapi yo bego di barasihan masa jiwa kok. Jangan bahasa lemak ya. Tapi kalau lah bahasa lemak ya kan kok ndak ada yang mau tahu. Itu ndak dia. Kalau makan yo antara situ. Kapau juga kagak juga balik gua. Itu makan pasamu tapi yo di barasi ya. Di barasihan. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka sanang pulola hati kakeknya, nininya nambadamu Abu Thalib. Dibawah yuk ke Ka'bah, dia namu oleh kakeknya Muhammad Ahmad.
Jadi 2 bulan beliau dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal dunia. Lahir Nabi dalam keadaan yatim. Lalu disusukan oleh Suhaibah tadi. Setelah itu disusukan lagi oleh Halimatul Sa'di. Di Halimatul Sa'diyah itulah ibu bapak lamun penyusuan. Kalau dulu harus mencari orang lah, ndak ada SGM dulu, ndak ada cilkit dulu, harus mencari orang lain mempunyai adu istilah saudara sepersusuan. Indah boleh nikah jui itu mahram itu. Jadi di Halimatul Sa'diyah itulah lamunnya baginda Nabi. Ada kejadian aneh. Lebih kurang umur Nabi 4 tahun. Turun malaikat. Diasingkan itu Nabi masih kecil, menangis kawannya Nabi, lalu mengadu kepada ibu susuan, Muhammad dikecelakai oleh seseorang, Muhammad begini dan begitu. Camehlah Halimah. Lalu Halimah ini serahkan kembali Nabi kepada ibundanya Ami. Tanyulah Nabi di mana ya? Dijawablah di Aminah bahwa ayahmu sudah mendahului kita. Di mana buahnya? Di Madinah. Dibawalah di amaknya berziarah ke Madinah. Setelah berziarah kembali lagi ke kota Makkah. Tapi sayang Allah berkehendak di antara Makkah ke Madinah adu namu kampungnya Abwa, meninggal pululah ama beliau di sini. Umur Nabi 6 tahun sudah yatim piatu. Kalau lebih kurang model, kalau isi bahasa kita itu ya, cuma itu bahasa Arab. Kok dibacus sampai subuh tak selesai ke rupanya. Nah, jadi ini cuma menyegarkan ingatan kita. Kalau Bapak pasti lebih dulu mengenal sejarahnya Nabi dibanding saya. Karena saya anak lah sama Bapak. Sudah berapa tahun? Bali 70 ada. 60-70-an bapak saya. Nah, itu sudah pastilah bapak lebih dulu dari anak. Jadi ini untuk mengulang kembali, lebih-lebih untuk generasi anak-anak. Aduh, 6 tahun ibunya meninggal dunia. Berpindahlah pengasuhan kepada kakeknya Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Abdul Muthalib. Jadi 2 tahun lamanya meninggal kakek beliau yang tercinta. Umur Nabi lebih kurang 8 tahun. Jadi pengasuhan berpindah kepada pamannya yang tercinta. Siapa namanya nak? Siapa namanya nak? Abu Thalib. Jadi di Abu Thalib itulah lamun sampai itu Abu Thalib meninggal dunia, cintanya kepada Nabi
tidak pernah terhenti, bahkan melebihi cintanya dibandingkan kepada anaknya sendiri. Sia anak Abu Thalib berjuang, sia namu anak Abu Thalib berpikir dibela lagi roti. Sia namanya Sayyidina Ali. Ini saya Bapak Ali waktu seksi dakwah wah. Sia namanya Bapak Ali. Jadi Ali ini sepupunya Nabi. Sayangnya itu Abu Thalib kepada Nabi, oh sangat luar biasa. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik kota Makkah itu sayang juga kepada Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Setelah Rasul berumur 40 tahun, oh Abu Lahab dan sanangatinya tadi pun benci dan memusuhi bahkan mencelakai Nabi. Mangkunyo abadi namu Abu Lahab itu di dalam Quran surat Allah. Jo anak bininya sekalian, satu ikut dia suang-suang de Abu Lahab karena benci kepada Nabi. Berbeda dengan Abu Thalib. Abu Thalib jika perlu harta beliau korbankan, jika perlu darah beliau tumpahkan, jika perlu nyawa beliau layangkan. Tidak boleh diganggu itu Muhammad, tidak boleh diganggu itu keponakanku yang tercinta, tidak boleh diapa-apai. Dulu ada tawaran kepada Abu Thalib. Oh, pertama sekali Nabi ditawarkan, "Hei Muhammad, hari ini kita sembah Tuhan, besok kamu sembah Tuhan kami. Hari ini kami sembah Tuhanmu, besok engkau sembah Tuhan kami." Apa jawabnya? Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi dalam beragama. Awak kan nak mengadu dah, dan mak sambahkan nanti awaknya. Jangan nanti samu-samu diminum mayeko dengan beralasan toleransi. Toleransi itu diajarkan oleh Nabi. Lakum dinukum waliyadin. Itu ada diabadikan di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kita tidak boleh mengganggu siapapun. Kita wajib menghormati siapapun. Kita wajib melindungi siapapun. Tapi urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Lalu ibu bapak sudah latih orang-orang kafir kota Makkah, sudah mulai resah, sudah mulai gelisah, sudah kecapean kalau orang sekarang bilang. Lalu datang mereka kepada Abu Thalib. Lip, itu keponakanmu, tukaran sajalah kita, serahkan Muhammad kepada kami. Katanya kamu kan sayang kepada Muhammad, kami ganti itu Muhammad. Tidak mau apapun ganti. Mereka mau bantai habisi Nabi,
Tidak bisa selagi ada Abu Thalib. Nabi dikaja-kaja, Nabi dikaja-kaja, dimusuhi, mau dihabisi, dibantai. Setelah itu Abu Thalib meninggal Dulu mereka sudah punya keinginan, mereka sudah punya cita-cita, tapi karena Abu Thalib masih hidup, oh, tidak bisa. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi darah masih berwarna merah, selagi ambu masih hidup, jangan diganggu itu Muhammad, jangan dikakuk dan digaduh itu Muhammad. Kalau kalian tidak mau berurusan ini, padahal itu Abu Thalib, Pak, sayangnya tidak beriman kepada Nabi, tapi sayangnya kepada Nabi sangat luar biasa. Jadi orang kafir itu banyak juga dari Indonesia. Aduh ya. Itu contohnya Abu Thalib. Tapi sayang beliau tidak mau iman kepada Nabi. Padahal itu dakwahnya Nabi dilindungi dari segi kekuasaan, Pak, oleh Abu Thalib. Jadi agamaku harus mangkuk. Dari segi kekuasaan dilindungi oleh paman beliau. Jadi Bapak, kalau ditunjuk jadi orang yang berkuasa, jangan tolak, maju terus, tapi jangan lupa perjuangkan agama. Itu dakwahnya Nabi tidak cukup dilancarkan dengan perlindungan adanya kekuasaan, tapi juga mesti dengan adanya dana. Siapa itu? Khadijah. Khadijah adalah orang yang terkaya di kota Makkah. Khadijah adalah orang yang tercantik di kota Makkah. Khadijah adalah orang yang terpandang di kota Makkah. Tapi beliau rela mengorbankan hartanya untuk perjuangan dakwahnya Islam. Jadi awak nan diman sajiku kalau indah ada pitih no, ndak ke jalan program waktu harus pakai pitih. Listrik gratis, oh iya lah, oh iya. Iku asiko datang surang atau pasang lo? Bali lah. Apa boleh? Keramik ko Bali lah. Sadualah para lubi. Jadi ibu bapak, kok kakui kok dalam bagamu kok jago persatuan dan kesatuan. Jangan sampai jadi urang. Rajin-rajin basada bain pak. Dalil itu Khadijah. Ya Rasulullah, bisu kalau haratu kuami nyampang ambulah mati galizela kuburan. Kalau masih dibutuhkan, ambil tulangku, ambil rambutku. Aku kadipangan sembarang lah, asal bacalan dakwahmu ya Rasul. Asalkan Islam terang benderang, saya rela habis-habisan. Itu Khadijah. Jadi kok dapat ibu-ibu itu semacam itu hendak. Jangan sampai nikah.
Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk apa itu Rasul diutus? Untuk memperbaiki akhlak. Apa akhlak tadi? Mensekutukan Allah, suka membu, suka bertekad, keras kepala. Akhlak itu ada yang dengan Allah. Hadirnya Nabi ke permukaan bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kepada Allah yang diprioritaskan Nabi terlebih dahulu. Makanya ketika beliau diangkat menjadi Rasul, itu dakwahnya di kota Makkah 13 tahun lamanya. Ndak ada menyuruh berzakat, indah ada menyuruh infak segala macam, sagalunya kuliah. Tapi yang diperjuangkan Rasul ialah mengesahkan Allah, itu terlebih dahulu. Yang beliau perjuangkan, yang beliau dakwahkan, jangan lagi menjadi orang yang musyrik. Tuhankanlah Allah, la ilaha illallah. Setelah beliau hijrah itulah ibu bapak, barulah minuman keras dilarang. Kalau dulu khamar, itu dilarang untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan awak-awak. Kalau bahasa kini narkoba. Kenapa? Karena merusak. Bajudi karena merusak. Labiah judi online dan percaya itu settingan. Settingan. Di Makkah belum ada larangan pada saat itu. Fokus Nabi memperjuangkan akidah, mengesahkan Allah. Diperbaikilah hubungan dengan Allah. Dakwahnya Nabi awalnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru meluas. Luar biasa perjuangan dakwahnya Nabi itu. Nan garang-garang tua waktu itu masih kafir. Siapa itu? Umar bin Khattab. Garang. Kalaulah ada pertandingan tinju di kota Makkah, Umar adalah setiap tahun mendapatkan juara. Orang tak berani baca Al-Quran dengan suara keras. Kalaulah tadanga di Umar, tibu yang memancung ke masih takut. Siapa lagi yang ganas pada waktu itu? Hamzah, pamannya belum iman, nantasabut garang. Hamzah pula juku Umar. Dah adunan berani gitu, berdua. Setelah mereka masuk Islam, barulah agak tanang, agak ringan perjuangan untuk mendakwahkan Islam. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, 13 tahun lamanya Nabi di kota Makkah memperjuangkan akidah, memperbaiki akhlak manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Lalu setelah hijrah di Madinah 10 tahun lamanya memperbaiki akhlak kepada sesama. Kurang Madinahku elok-elok makanya tasabui muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang Makkah yang hijrah, ansor adalah orang Madinah. Inan suku manolong dari mau orang kudape bahas supaya menjadi orang elok. Orang pula hancur mandanga namu Nabi Muhammad
kebaikan Nabi Muhammad. Alun lai sampai Nabi Muhammad ke Madinah, orang Madinah sudah beriman. Setelah itu sampailah umur Nabi lebih kurang 63 tahun. Wafatlah beliau dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Kalau ibu bapak bayi berziarah ketika haji dan umroh, lain namanya Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, lain kubah hijau ibu bapak, lebih kurang mode sarung anak itu lah, hijau atau hijau adonan kubah hijau. Di bawah situlah kuburannya Nabi Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Jadikan itu Rasul sebagai suri tauladan, contoh yang baik untuk dijadikan sebagai pedoman agar kita selamat di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, akhlaknya Nabi dan suruh contoh itu akhlaknya Nabi kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita lebih mengidolakan artis Korea dibanding baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengidolakan artis Indonesia dibanding Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita sirah nabawiyah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.